Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar yang kita sebut sebagai bonus demografi dan diharapkan para tenaga kerja Indonesia ini akan bisa membangun dan menyiapkan Indonesia menuju era Indonesia emas pada tahun 2045. Oleh sebab itu tentu saja kita membutuhkan tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang profesional, terdidik dan tentu juga memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Apalagi Indonesia berambisi untuk menjadi anggota OECD. Tentu hal ini membuat kita perlu meningkatkan kualitas negara kita termasuk SDM-nya selevel negara-negara maju. Nah, apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga kerja kita, anak muda kita terampil, paham semua yang berkaitan dengan digital, teknologi, dan juga tentu saja memiliki daya saing. Insight with Desi Anwar akan membahasnya kali ini bersama Menteri Koordinator Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto. Mari kita ikuti. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Matthias Cormann pada 28 Mei 2024. OECD merupakan organisasi antar pemerintah negara di dunia yang memiliki misi mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan adil. Organisasi ini dibentuk oleh 18 negara di Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas kelanjutan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selain mendapat dukungan dari negara sahabat anggota OECD, pemerintah Indonesia akan membentuk Project Management Office untuk mendukung tim nasional dan akan mendorong aksesi OECD. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD ini. Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Diketahui Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2024 tentang pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Tim tersebut diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Halo Pak Menteri, Ya, apa kabar? baik, Jadi kita sekarang saat ini sudah ditemani oleh yang punya rumah ini, Pak Menko Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto. Yang saya lihat baru balik dari melanglang Buana, jadi tentu saja banyak sekali cerita-cerita yang bisa di-share. Tapi sebenarnya ada studio juga, makanya saya datang sini. Ya, Jadi bukan di CNN saja punya studio, tapi Pak Menko sekarang punya studionya. Punya Mungkin studio sendiri. bisa ditunjukin. Mari kita tampil ke studio. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini saya berada di studio Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Ini sebenarnya tuan rumahnya, saya tamu di sini. Dan saya ingin, ya kita semua ingin tahu, apalagi dengan adanya keinginan kita untuk menjadi anggota OECD pada tahun 2027. Saat ini kalau tidak salah Pak Airlangga, kita sudah menjadi istilahnya accession member ya, dan sudah sedang dilihat apakah bisa ya kita menjadi anggota OECD. Dan Pak Airlangga saya lihat ini sudah kemana-mana untuk ya menjalin hubungan secara internasional. OECD ini menurut saya kan menarik ya, ada 38 anggotanya dan rata-rata ini adalah negara-negara yang maju, dan Indonesia kalau kita menjadi bagian dari OECD ini
menjadi negara dari Asia Tenggara yang pertama yang ikutnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Erlangga, apa signifikansinya, kenapa kita harus menjadi bagian, dan tentu saja berarti kita harus naik kelas dari segi kualitas kebijakan kita, kualitas institusi, tapi yang penting lagi kualitas SDM kita. Bisa cerita latar belakangnya Pak Erlangga? Ya, pertama negara kita ini sudah mendapatkan profil internasional yang positif, apalagi pasca KTT G20 di tahun 2022 kemarin, dan juga kepemimpinan Indonesia di ASEAN di tahun 2023. Jadi brand Indonesia ini yang sudah secara internasional dihargai, dan Indonesia secara de facto itu dianggap menjadi leaders di Global South. Okay. Nah, tentu dengan kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo sebagai leaders di Global South itu, keberadaan Indonesia di dalam berbagai fora internasional itu dinantikan. Dan dianggap Indonesia itu kan salah satu negara dengan penduduk besar, mendekati 280 juta, dan ekonominya sekarang sekitar nomor 16. Tetapi Indonesia punya ambisi dalam ekonomi ke depan itu menjadi top 5 negara yang bisa di-achieve di tahun 2045. Itu penduduknya kira-kira 320 juta dengan income per kapita rata-rata anggota OECD itu antara 26.000 sampai 30.000. Maka kita bisa mencapai ekonomi yang besarnya 9 triliun dolar. Dan Indonesia ini secara geopolitik itu wilayahnya besar. Yeah. Karena buat politik itu wilayah dan penduduk itu matters. Nah, kita adalah salah satu negara yang dengan 3 time zone. Yaitu kemudian kita juga luas wilayahnya sedikit lebih besar dari Eropa, from Ireland ke timur. Yeah. Demikian pula kalau Amerika dibandingkan Indonesia ya 1.000 km ke barat, 1.000 km ke dari timur. Dari West Coast ke East Coast. To West Coast to East Coast plus more. Jadi secara size besar, secara penduduk besar, secara ekonomi bergiat, secara lokasi, itu lokasinya sangat strategis di Indo-Pasifik. Apalagi Indonesia ini menjadi bagian yang dari terintegrasi dan juga menjadi leader di ASEAN. Leader secara dalam tanda petik de facto. Dan Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai blok itu tanpa kita punya musuh. Nah, ini jadi kepemimpinan Bapak Presiden mendorong Indonesia menjadi soft power. Yeah. Nah, tentu dengan ini keinginan Indonesia menjadi anggota OECD itu dianggap memberi arti kepada OECD yang selama ini OECD dianggap ini adalah the rich club. Yeah. Klub orang-orang kaya. Iya. Tetapi dengan adanya Indonesia yang mau masuk sebagai negara Asia ketiga dan ASEAN pertama, ini OECD menjadi inklusif. Yeah. Dan Indonesia sudah menjadi partner daripada OECD sebagai key partner country itu lebih dari 10 tahun. Dan dia punya kantor di sini. Bahkan Indonesia menjadi co-chair Jepang untuk Southeast Asia Regional Program untuk OECD. Jadi kita sudah punya kerjasama dengan OECD cukup dalam lama, ya. Di sektor lingkungan hidup, di sektor keuangan, di sektor beberapa sektor yang lain. Ya, dan bulan lalu kan Pak Menko kan bertemu ya dengan OECD, ada ministerial meetingnya. Nah, mungkin ya OECD ini kan Organization for Economic Cooperation and Development ya. Tapi dari secara implementasinya atau realnya itu apa kira-kira benefitnya nanti baik untuk OECD maupun untuk Indonesia kita menjadi bagian dari organisasi Pertama, ini? apa yang ingin OECD lihat itu kan bagaimana Indonesia membuat public policy, bagaimana Indonesia membuat perundang-undangan proses, bagaimana Indonesia environment friendly dan sustainable, business climate-nya ya, di mana Indonesia juga secara bisnis practice itu juga bisa secara fair ekonomi, persaingan sehat, pembayaran pajak
baik, kemudian nggak ada corruption. Jadi itu value-value Sangat yang diminta ambisius. oleh OECD. Dan itu pilar-pilarnya kita sudah lakukan semua. Karena kita juga menjadi pemerakarsa dari Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu antara ASEAN, Cina dengan mitra dari ASEAN. Nah itu juga trade block salah satu yang besar di dunia. Kemudian Indonesia juga 2 minggu lalu saya tanda tangi Indo-Pacific Economic Framework di pilar supply chain, di pilar fair economy, di pilar green economy. Jadi semuanya sebetulnya value-nya sudah ada dan we are not starting from zero. Dan itu semua like-minded country OECD itu juga sebagian ada di IPEF. Jadi sebetulnya selama 3-4 tahun ini Indonesia sudah mengikuti best practice yang ada di dunia. Jadi kita diberi 3 tahun. Ini prosesnya Indonesia menargetkan sendiri 3 tahun. Kita menargetkan sendiri 3 tahun. Jadi ada semacam roadmap yang harus kita ikuti lah. Ini jadi berarti kan harus ada lebih lagi reformasi dalam harus ada keberlanjutan keberlanjutan ini pajaknya, kebijakannya, tapi juga kan tentu saja persiapan dari SDM kita. Nah, Kartu Prakerja adalah program untuk siapkan reskilling dan retraining untuk the future of work. Ini betul-betul on demand dan open access dan inklusif. Bukan hanya buat di kota, tetapi juga buat di daerah, kemudian di urban, di pulau, di gunung. Tapi kalau secara realnya, bagaimana keterlibatan kita dalam anggota OECD ini bisa meningkatkan perekonomian kita? Apa-apa saja benefit secara real yang kita bisa dapatkan? Jadi pertama, ekonomi Indonesia kan tidak hanya tergantung budget. Budget itu sekitar kurang dari 30%. Sisanya tergantung daripada market ekonomi. Nah, market ekonomi ini yang utama adalah investasi. Nah tentu investasi ini mereka akan datang ke negara yang like-minded countries, negara yang dianggap punya pemikiran sama dengan negara-negara investor yang lain. Nah OECD salah satunya adalah itu, kita belongs to the like-minded countries. Sehingga investment yang namanya sovereign wealth fund akan masuk lebih dalam. Tentu ini menjadi tantangan yang utama, berapa besar nanti investment yang masuk ke Indonesia. Tetapi kita lihat dalam survei IMD terakhir, itu Indonesia sudah naik kelas dengan melakukan reform. Nah reformnya ini yang kita lakukan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Kita loncat dari ranking 34 ke ranking 27. Nah tentu ini menjadi suatu hal yang baik, tetapi tentu kalau Singapura kan nomor 1. Tentu mengapa Singapura yang ada di sebelah kita ini menampung dana yang begitu besar? Karena trust karena like-minded countries, trust karena dianggap kredibel. Nah oleh karena itu PR kita menuju sekarang di nomor 27 untuk turun lagi. Ada target keberapa idealnya dalam 3 tahun? Kita belum bicara itu, tetapi saya yakin kalau kita masuk OECD kita bisa meloncat lagi. Nah kalau kita meloncat lagi, maka sovereign wealth fund tidak perlu parkir di Singapura, tetapi bisa keliling ke Asia. Sebagai contoh, dalam Indo-Pacific Economic Forum kemarin negara-negara IPEF itu menyiapkan dana sebesar 25 billion US dollar. Itu dengan investment banking seperti KKR, kemudian juga BlackRock, kemudian Temasek, kemudian GIC. Kenapa mereka parkirnya ke Singapura dulu untuk melihat investasi yang namanya geothermal, yang namanya transisi energi, waste to energy, kemudian juga floating solar panel dan yang lain. Definitely all those project nggak ada di Singapura.
Semuanya ya kebanyakan ada di Indonesia kan? Ya, di justru. Indonesia dan yang lain. Jadi sebenarnya kita prospektif sekali ya untuk investasi ini ya. Tapi kan 3 tahun ini, kenapa 3 tahun? Dan apa-apa saja yang... Tidak ada yang 1 tahun, karena semua proses menjadi OECD kan nilai tambahnya itu dalam proses. Karena yang diharapkan dalam proses OECD ini semua stakeholder ikut bergerak dan bersama-sama. Karena kalau ada yang lagging behind kan ini masalah, nggak bisa ikut. Sehingga dengan demikian proses untuk kita menciptakan infrastruktur untuk menjadi negara maju, nah ini kan perlu SDM-nya perlu, capacity building perlu, new system juga perlu, structural reform perlu. Dan itu nggak bisa hanya only 1 second, harus proses yang semuanya ikut. Nah, oleh karena itu ini butuh waktu. Nah, negara seperti Brasil sudah 5 tahun accession, sampai hari ini pun masih belum. Kenapa? Belum. Apa yang kita bisa pelajari? Ya, tentu kita pelajari sempat pergantian pemerintahan dan proyek itu sempat di stop dan baru dimulai kembali sesudah mereka melihat Indonesia masuk. Dan Indonesia di ASEAN tidak sendiri. Minggu lalu Thailand juga masuk menjadi asesi ASEAN. Jadi Thailand is trailing behind Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa Indonesia dan Thailand ini saling berkompetisi untuk memperoleh investment. Ya, dan seharusnya kalau kita lihat dari segi sumber daya alam yang kita miliki, jumlah populasinya dan besarnya pasar ini, Indonesia harusnya kita sangat-sangat bersaing ya. Pak Erlangga tadi menarik yang Brazil sempat berhenti karena ada perubahan pemerintahan. Kita tahu bahwa kita akan ada perubahan pemerintahan pada bulan Oktober ini. Nah, ini bagaimana untuk menjaga sustainability-nya Pak Erlangga supaya target kita tercapai tahun 2027 kita masuk ke OECD, dan pemerintah berikutnya tentu saja membuat ini menjadi prioritas dari program kerjanya untuk tadi melanjutkan reformasi di bidang kebijakan, ini perpajakan, SDM dan lain sebagainya. Jadi pada saat Sekretaris Jenderal Korman datang ke Indonesia juga selain ketemu Pak Presiden Pak Joko Widodo juga bertemu dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden-elect. Dan di situ sudah berbicara dan pada prinsipnya program ini akan terus dilanjutkan. Jadi ada komitmen, ada political will. Ada political will. Oke. Singkatnya dalam 3 tahun apa yang menjadi prioritas untuk diimplementasi? Ya tentu reform dari KL-KL, terutama untuk perizinan kita tahu bahwa masih banyak challenge. Dan walaupun kita sudah menyederhanakan perizinan, tetapi masih banyak tantangan-tantangan dari KL-KL yang masih mau menjaga regulasinya. Sektoral lah jadinya. Dan itu administratif prosedurnya, sehingga tidak semua yang direform itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi tentu kita juga paham, karena semua ini kan harus paham tujuan akhir ke depan, sehingga untuk semua bisa ikut kita perlu tools dan perlu peer review dari negara lain, best practice. Nah, data best practice ini akan ada melalui OECD, dan OECD pada akhir tahun ini mereka akan mereview ekonomi Indonesia dan mereka akan terbitkan semacam report mengenai ekonomi Indonesia. Nah, dari report-report ini kita bisa tentu memperbaiki diri. Ya, kita paham salah satu yang kunci adalah produktivitas, dan produktivitas tidak bisa lari dari SDM. SDM tidak bisa lari dari pendidikan dan kesehatan. Jadi itu yang menjadi kuncinya kan kuncinya SDM. Ada di sana. Apalagi 2045 Indonesia emas ya, dan ini adalah pemimpin-pemimpin kita masa depan yang harus istilahnya mengantarkan kita untuk menjadi top 5 ini Pak Erlangga. Kenapa program ini penting? Karena tidak ada program pemerintah yang bisa mentrain juta numbersnya. Paling kalau balai-balai ataupun pendidikan formal itu angkanya ratus. Ini betul-betul atau 1000 lah. Iya. Tapi kita ini dengan program ini adalah juta.
Perkembangan global yang begitu cepat membutuhkan kemampuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang baru untuk menunjang bekal para pencari kerja memasuki dunia industri ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Ini dapat dilakukan diantaranya dengan cara reskilling maupun upskilling melalui berbagai program pelatihan. Salah satu program pemerintah yang dapat membantu para job seeker maupun tenaga spesialis dalam meningkatkan skill dan menambah pengetahuan adalah program Kartu Prakerja. Sejak awal peluncurannya pada 2020 hingga kini, Prakerja telah mampu memberikan manfaat kepada lebih dari 18 juta masyarakat di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, melainkan juga mereka yang sudah bekerja ataupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan keahlian atau kompetensi. Juga pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Bicara mengenai SDM, saya rasa ini penting ya, karena sejak saya ingat dari tahun 2020 ada program Kartu Prakerja, dan prakerja ini tentu saja salah satu dari tools yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Jadi orang masuk kerja idealnya lulus dari universitas, bukan antre di pengangguran ya, bukan tidak matching lah keterampilan dan kebutuhan pasar, dan juga pendidikannya itu cocok. Mungkin bisa selama ini bagaimana dari achievement apa yang dilakukan oleh program Kartu Prakerja? Kartu Prakerja itu kan memang pada waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan akan meluncurkan program yang dinamakan Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja adalah program untuk siapkan reskilling dan retraining untuk the future of works. Nah, pada saat itu tentu ada COVID sehingga ini sedikit dirubah untuk semi bansos. Nah, yang dilakukan adalah melakukan training dan retraining secara online selama COVID, dan pasca COVID ada offline-nya juga. Nah, apa yang kita ingin lakukan adalah program yang on demand, jadi sesuai dengan kebutuhan pasar lah, pasar. industri. Nah, there is no training yang on demand. Jadi ini betul-betul on demand dan open access dan inklusif, bukan hanya buat di kota, tetapi juga buat di daerah, kemudian di urban, di pulau, di gunung. Nah, itu semua hanya bisa tercapai dengan internet akses. Nah, alhamdulillah program ini kita siapkan untuk 514 kabupaten kota, dan masyarakat yang mengakses program ini lebih dari 100 juta, yang mendaftar lebih dari 90 juta. Jadi animonya tinggi sekali. Animonya tinggi. Kemudian juga selama 2 tahun sudah 18 juta orang yang berproses melalui ini. Nah, tujuannya bukan hanya retraining dan reskilling, tetapi juga ada satu, yaitu financial inclusion. Jadi untuk pertama kali kita dorong mekanisme pembayarannya itu melalui e-wallet. Dan e-wallet ini langsung dari pemerintah, QQ Menteri Keuangan, itu langsung ke e-wallet masing-masing peserta yang sudah qualified. Dan program ini tentu menggunakan teknologi tertinggi sekarang, termasuk AI dan yang lain, untuk menseleksi, karena seleksinya selain dengan face recognition, kemudian KYC di perbankan, kemudian know your customer, kemudian dari Dukcapil kita cek, kita juga bilang bahwa ini bukan buat peserta yang sudah dapat bansos, jadi itu juga harus kita kurangi, sehingga dengan demikian yang masuk itu sudah terseleksi. Dan jumlah pendidikannya dari 8 platform digital mungkin ada lebih dari 1.500-an pilihan, sehingga masing-masing orang bisa tailored untuk kebutuhan sendiri. Nah, tentu program ini bekerja sama dengan perbankan
dalam hal ini BNI, Ya, untuk sehingga akses ininya untuk ya. akses keuangannya. Keuangannya. Nah, dengan demikian mereka yang ikut dalam proses ini secara volunteer mereka mau belajar. Kemudian pemerintah memberikan insentif pada saat COVID 600 kali 4, 2,4 juta. Sekarang kita masih kurang. jumlahnya Sekarang kita berapa? kurangi karena satu, pendidikannya menjadi lebih tinggi karena ada online-nya, ada offline-nya juga. Ada sedikit bansos tetap kita berikan, tetapi yang kita kejar juga feedback-nya. Feedback-nya tentu saat sekarang relatif positif. Relatif positif ya. Jadi untuk tahun ini ada target tertentu berapa yang kira-kira bisa ditampung dalam prakerja ini? Tahun ini sekitar berapa ya? 1,2 juta. Ya. Kalau kita bisa lihat dari profil dari sejak tahun 2020 kan tadi ada 18 juta yang sudah menikmati program ini, Pak Erlangga. Kira-kira seperti apa profilnya gitu dari segi usianya, latar belakangnya, dan mana yang paling diminati, dan serta bagaimana pemberian dari training itu sendiri, siapa yang melakukannya dan kerja sama-sama. Jadi pertama kebanyakan profilnya itu di bawah pendidikan SMA ke bawah. Kemudian sebagian besar juga hampir 47-48% itu wanita. Bahkan kita punya juga profil disable sekitar 3%. Di sini inklusifnya ya. Jadi kita ini sifatnya inklusif. Kemudian dari situ sebagian besar lulusannya menjadi entrepreneurs, 15-20%. Kemudian juga berkarir, melanjutkan karir atau pindah karir. Nah, jadi dengan demikian manfaatnya dirasakan bagi yang mengikuti program ini. Dan hampir 95% belum pernah ikut pendidikan semacam ini. Jadi betul-betul kepada mereka yang ingin training sebelumnya nggak pernah ikut pelatihan. Tetapi ini juga dirasakan juga oleh bahkan ada yang S1. Jadi memang range-nya sangat luas dan ada yang dalam juga, kalau mau mendalami IT, mau mendalami lagi data security yang spesialis ada. Tetapi yang praktikal untuk menjadi entrepreneurs, mau jadi barista kopi, mau menjadi marketing dan yang lain, itu bisa dimungkinkan. Jadi kita punya A to Z profile yang tentu berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Dan ini di-matching dengan industrinya atau? Dan ada juga sekarang kita sudah lengkapi dengan dari sisi pekerjaannya. Nah, kita bekerja dengan beberapa provider juga untuk pekerjaan, sehingga sebetulnya bisa di-matching on the pipeline. Menarik, jadi ini lebih vocational ya, vokasi, jadi betul-betul sangat praktikal. Shorter than vokasi. Shorter than kalau vokasi kan ya, 6 months, 1 year. Ini berapa? Ini kan very short, 2 weeks, 3 weeks. Dan ini cukup untuk meningkatkan keterampilan. Cukup, karena ini kan betul-betul kebutuhan orang menjadi marketing butuh apa, mereka bisa belajar. Kebutuhan orang untuk melakukan presentasi, mereka bisa langsung belajar di situ. Ya, wow, luar biasa. Dan kalau dilihat dari penyerapannya di lapangan kerja itu, ada Pak Erlangga yang istilahnya setelah lulus mendapatkan keterampilan ini, ada sertifikatnya kan? Mereka punya sertifikat dan biasanya menjadi bagian untuk diterima di lapangan kerja berikutnya, termasuk certified yang kredibel. Nah, sertifikasi yang kredibel. Program ini sustainable dong harusnya dong, akan. Program ini tentu program pemerintah, jadi kita akan terus lanjutkan. Karena kenapa program ini penting? Karena tidak ada program pemerintah yang bisa mentrain juta numbersnya. Paling kalau balai-balai ataupun pendidikan formal itu angkanya ratus. Ini betul-betul. Atau 1000 lah. Iya. Tapi kita ini dengan program ini adalah juta. Karena hanya dengan modal ini kita bisa mass education. Tetapi mass education-nya bukan
bukan seragam pendidikannya, tetapi tailor-made untuk masing-masing orang. Dan rata-rata usianya berapa rentangnya? Rata-rata mungkin di bawah 35. Di bawah 35 Di bawah ya. 35, Dan, ya. wow, dan katanya yang berminat itu 100 juta ya. Jadi 100 berarti kan harusnya lebih besar lagi kan program ini. Dari segi keuangannya untuk Ya, sustainability-nya selama ini dan tentu kan karena ini namanya program pemerintah, ya tentu dengan budget pemerintah. Oke. Jadi budget pemerintah saat COVID 10T, pasca COVID turun ke 5, Nah, sekitar 5 Dan triliun. ini bisa dijamin diteruskan di Ya, ini pemerintahan kita yang baru. kemarin Erlangga. Pak Presiden elek juga memasukkan ini sebagai salah satu kampanye beliau. Salah satu Ya, program ya. prioritas karena memang terasa Ya. achieve-nya. Delegasi Parlemen Thailand melakukan kunjungan studi di kantor manajemen pelaksana PMO Program Kartu Prakerja pada 24 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari inisiatif reskilling dan upskilling, serta pembelajaran sepanjang hayat yang telah diimplementasikan di Indonesia melalui program Kartu Prakerja. Melalui kunjungan ini, delegasi Parlemen Thailand mempelajari program Kartu Prakerja untuk membantu perancangan program serupa di Thailand. Beberapa aspek yang dipelajari oleh delegasi Parlemen Thailand dari program Kartu Prakerja seperti gambaran program, pendekatan user-centric, ekosistem dan kemitraan multi-pihak, dan tata kelola serta mekanisme pembiayaan. Sebenarnya mereka juga menghadapi tantangan yang sama dan ditambah tentu saja aging population di Thailand itu jauh lebih cepat daripada Indonesia. Nah karena itu di sini sekali lagi kita saling belajar, tetapi keinginan dari prakerja untuk sharing best practice itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2021, diawali dengan kehadiran Pak Menko di forum Convintea yang dilakukan oleh UNESCO di Maroko. Nah, jadi kita terus membagikan experience dan mengupdate tentang prakerja kepada dunia karena sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand, Parituacara Sindu, mengapresiasi program Kartu Prakerja dan menilai bahwa program ini memiliki banyak potensi untuk diadaptasi di Thailand. So I think having seen the ambition on display here, as well as the demand-side approach towards tackling this issue, as well as the use of technology, that's something that I think this parliamentary committee can take lessons from and potentially develop proposals that we can present in Parliament, and hope that the government of Thailand may take notice and may take certain features or certain aspects of the program to replicate in Thailand. Selain berdiskusi dengan PMO program Kartu Prakerja, delegasi Parlemen Thailand juga melakukan pertemuan lanjut dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan pembelajaran lebih mendalam mengenai program Kartu Prakerja, baik dari sisi kebijakan, proses, maupun dukungan pemerintah. Jadi Kartu Prakerja ini dipelajari juga di Kamboja, kemarin juga Maroko juga ingin lihat, dan beberapa negara lain, bahkan termasuk Thailand. Ini Pak Erlangga, apalagi kita mau meningkatkan istilahnya ya bonus demografi kita kan harusnya menjadi aset ya, bukan menjadi liability. Dan pendidikan tadi menarik sekali, the future of work itu menjadi salah satu topik yang didiskusikan. Apa-apa saja yang diperlukan oleh anak-anak muda kita khususnya untuk meningkatkan digital literacy-nya, akses terhadap teknologinya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan knowledge ini dari ya negara-negara tetangga, negara-negara maju, karena tentu saja sulit kalau kita hanya bekerja sendiri ya. Ya, pertama partnernya itu tentu mitra-mitra yang memberikan pelajaran itu juga dengan kurikulum-kurikulum yang memadai gitu. Dan kemudian tentu mitra lain kita undang juga, seperti perusahaan yang menyediakan tenaga kerja, kemudian perusahaan digital ya, nah mereka menjadi mitra juga di sini. Dan sebetulnya pemerintah sendiri punya beberapa program, jadi tentu kita berharap prakerja ini bisa menjaring
jaring yang kecil-kecil itu keangkat semua gitu. Nah ini kita akan terus lanjutkan, apalagi saat sekarang recognize internasionalnya sudah kuat, baik itu dari UNDP dan bahkan kemarin juga mendapatkan award dari UNESCO. Dan ini menjadi salah satu inovasi terbaik di antara 94 inovasi di 25 negara. Jadi kartu prakerja ini dipelajari juga di Kamboja, kemarin juga Maroko juga ingin lihat, dan beberapa negara lain, bahkan termasuk Thailand. Jadi ini contoh dari best practice juga Jadi bagi ini mereka contoh untuk best practice yang dalam pertemuan di World Economic Forum dan yang lain, mereka melihat belum ada negara lain yang bisa menghasilkan sebuah platform yang sekomprehensif kartu prakerja secara digital. dan semasif ini ya. Dan semasif. Jadi ini ya menurut saya itu penting ya sebagai landasan bagi kita untuk menciptakan SDM yang unggul. Nah di OECD sendiri ada semacam roadmap untuk meningkat dan ini menjadi syarat lah untuk masuk ke OECD, yaitu human capitalnya memang betul-betul mumpuni gitu. Itu ada ya. Ya tentu ada yang terkait dengan capacity building, kemudian pengembangan human resource, kemudian juga benchmarking untuk kesehatan dan yang lain. Nah selama ini dari implementasinya Pak Erlangga mungkin bisa di-share apakah ada tantangannya atau mungkin ada ya feedback ya dalam penerapannya, apa-apa saja yang masih harus diperbaiki atau perlu adjustment, dan apakah lulusannya itu juga sesuai dengan harapan pasar ketika mempekerjakan mereka? Ya karena provider trading kebanyakan juga jadi pasar, tentu ini menjadi penting, tetapi tentu juga harus dilihat tidak semua training diambil oleh masyarakat. Sehingga training-training yang tidak diambil, contohnya apa Pak Erlangga dia yang kurang akan diminati? Off, ya itu ada banyak juga yang Gak cocok ya? nggak cocok. Nah itu jadi kalau itu, kurang peminat dia akan minggir. Market mechanism. Jadi ini berkaitan dengan supply and demand. Dengan yang supply paling and demand. diminati itu apa sebenarnya? Ya salah satu kalau marketing diminati, kemudian yang terkait dengan beberapa digital diminati, kemudian yang untuk entrepreneurship itu diminati. Bahkan kita juga ada yang offline, misalnya pengemudi truk. Heavy truck driver. Nah itu kita kerjasama juga dengan industrinya. Jadi hal-hal seperti itu juga masuk dalam salah satu program dari kartu prakerja. Jadi ini betul-betul praktikal ya, dan bisa diaplikasi dan bisa besok langsung mendapat salary lah, langsung mining companies atau apa. Iya, nah ini pasti dampaknya terhadap ini pendapatan juga dan perekonomian kita. Apa yang kira-kira diharapkan dengan? Ya tentu kita selalu berharap bahwa dari jumlah tenaga kerja ini angka pengangguran akan turun, dan kita kan angkanya sudah turun di bawah 10%, jadi sekitar 9, sekian. Iya, dan saya lihat di sini yang tidak istilahnya terjamah oleh pekerjaan, not employed, not educated, not skilled, ini masih lumayan tinggi besar, kan ya, cukup besar ya, dan kita harapkan juga program ini pasti ya harusnya kita lanjutkan ya. Otomotif kita salah satu center besar di ASEAN dan tentu bersaing dengan Thailand. Karena kita otomotif kita ekspor 500.000 kendaraan ke 70 negara. Kalau kita lihat ini roadmap kita 3 tahun, berarti kan harus ada prioritas, harus cepat dari segi kebijakan dan menciptakan bisnis climate yang juga membuat tenaga kerjanya juga bisa lebih bersaing. Itu apa-apa saja? Ya pertama tentu kalau bisnis climate kan ujungnya ke investasi. Kalau investasi balik lagi ke sektoral. Nah sekarang kita kan sudah punya beberapa sektor yang menjadi prioritas. Nah salah satunya kalau industri kan balik lagi ke bahan baku untuk baterai sel ataupun EV, kemudian bahan baku untuk renewable energy seperti solar panel dan yang lain.
itu seluruhnya membutuhkan rare earth, critical mineral. Nah itu Indonesia punya semua. Kita punya ya? Nikel punya, kita number 1, kita punya copper, kita nomor 5 dan nomor 6. Rare earth juga kita punya ya? Rare earth kita punya bauxite untuk aluminium, kemudian bahkan iron ore kita juga ada, kemudian juga kita juga punya timah, turunannya juga banyak untuk untuk critical mineral termasuk kobalt dan mangan. Jadi seluruhnya ini menjadi hal yang sangat strategis untuk dunia. Nah dunia saat sekarang mendapatkan supply ini dari China, dan dengan geopolitik yang ada mereka butuh China plus one. Nah plus one ini yang paling damai wilayahnya adalah ASEAN. Dan di antara negara ASEAN yang punya ini quote unquote Indonesia. Nah nikel mungkin Filipina juga ada, tapi itu within ASEAN. Jadi kalau kita betul-betul perkuat di sisi ini, kita akan masuk dalam supply chain, global supply chain. Nah global supply chain ini penting karena ini akan menjadi the next engine of growth. Iya. Nah how-nya itu Pak Erlangga, karena ini yang biasanya menentukan ya apakah investasi itu masuk dan seberapa mudah mereka bisa menjalankan bisnis mereka di sini. Kebijakan yang paling... Kalau how-nya kan kita sudah jelas, kalau dari segi industri nikel, kita sekarang menjadi salah satu yang unggul dengan kapasitas dari ekspor dari hanya sekitar 4 billion di sekitar 2014 sampai 2015, sekarang sudah mendekati 30 miliar. Jadi sebetulnya itu has been taking care of. Persoalannya sekarang, another persoalan adalah beberapa negara merasa terganggu sehingga menyerang Indonesia di WTO seperti ada di Eropa, kemudian di beberapa negara lain. Negara lain menjadi lebih reaktif, misalnya Amerika dengan Inflation Reduction Act yang menyatakan bahwa nikel itu harus baru bisa menjadi komponen supply chain kalau investornya dalam tanda petik non China dan yang lain. Jadi barrier itu sudah dibentuk di berbagai negara karena khawatir dengan production cost yang sangat kompetitif dari Indonesia. Tapi ini bagaimana? Harus ada negosiasi? Ya tentu dan harus dialog, ada negosiasi dan kolaborasi, dialog dan kerjasama investasi. Itu normal saja. Kita punya sawit, negara lain nggak punya sawit, barriernya di Eropa ditingkatkan, ditinggikan, mereka bikin EUDR, EU Deforestation. Nah, mereka membatasi lah bagaimana kita punya palm oil ini tidak bersaing dengan mereka punya rapeseed oil, soybean oil dan yang biasanya kemasannya harus sustainable, harus tahulah sourcing-nya dari mana. Tapi kedepannya bagaimana Pak Erlangga melihatnya? Masih tertarik nggak? Are we attractive atau ya mungkin Vietnam they can do it better Vietnam than nggak us, punya resource. atau? Vietnam murni manufacturing. Dan karena Vietnam itu satu land dengan China, sehingga tentu dari segi dari segi logistik dan yang lain dekat sekali dengan China. Nah kalau Indonesia kan resource based, we are an archipelago ASEAN, mereka adalah kontinen ASEAN, sehingga dengan demikian tentu kita punya komparatif dan competitive advantage sendiri dengan memperdalam sektor-sektor critical mineral ini. Iya, kan selalu kita bicara bahwa jangan hanya kita resource based ya, kita juga harus ya value chain-nya berdasarkan produk-produk yang hilirisasi gitu. Ini bagaimana kesananya ya kan Pak kita Erlangga? dimarahin orang karena kita masuk hilirisasi. Tapi sebenarnya ini kunci ya. Ya untuk kalau kita dulu nggak pernah diprotes in the 80s. Karena kita contoh satu company di Sulawesi Selatan memproduksi nikel dari tahun 70 sampai tahun sekarang tetap aja 75.000 ton. Demikian pula di aluminium. Tetapi dengan adanya hilirisasi ini negara lain jadi bangun bahwa Indonesia bisa melakukan ini dan mereka dalam tanda petik source-nya akan tergantung pada Indonesia. Tapi kita penting kan untuk menjadi bagian dari supply chain ya tentu secara Indonesia global. Sudah penting menjadi supply chain, dan dengan kita sebagai source nikel terbesar
yang hampir 60 sampai dengan 70%, tentu kita juga confident dunia butuh Indonesia. Ya, tapi selain sumber daya alam kita kan masih banyak yang lain, Pak Erlangga, yang bisa menggait istilahnya the foreign direct investment. Kalau saya lihat ini juga sumber daya manusia kita juga kan sebenarnya bisa jadi aset ya. Kita bisa menjadi ya istilahnya our service industry juga harusnya besar lah, gitu. Turis ini pariwisata kita dan juga yang lain-lainnya yang menurut saya penting juga. Our manufacturing sector mau nggak mau kan harus kita manufacturing hidupkan, tentu ya. tergantung kepada domestic demand. Tetapi kan kita bukan zero di manufacturing. Manufacturing kita udah mau menjadi kontributor terbesar. 19% dari kita punya GDP itu dari manufacturing. Kemudian hampir 80% dari ekspor kita adalah manufacturing. Nah, sektornya besar, mulai dari petrochemical, tekstil, pharmaceutical, kemudian baja, elektronik, dan otomotif. Otomotif kita salah satu center besar di ASEAN dan tentu bersaing dengan Thailand. Karena kita otomotif kita ekspor 500.000 kendaraan ke 70 negara. Bahkan Meksiko mengenakan trade-in quota, jadi karena kita tidak punya FTA, jumlah mobil yang kita ekspor dibatasi sama mereka. Jadi karena kita kompetitif. Iya, jadi memang saingan semakin ketat ya. Persaingan selalu mau tidak ketat. mau kita juga harus bisa menjadi negara yang bersaing. Kalau tidak kan, the money goes where it's easiest to go ya. Termasuk SDM-nya juga harus bersaing. Taruhlah sekarang kita tahun 2027, yang checklist yang harus kita miliki dan kira-kira kita akan capai apa-apa saja sebelum kita menjadi anggota OECD. Ya, tentu balik ke 26 sektor itu, masalah lingkungan, kemudian energy transition, kemudian sistem perpajakan, rasio pendapatan dari perpajakan, kemudian sistem perpajakan kita yang tentu ke depan kita butuh yang digitalisasi. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini perpajakan kita sudah bisa sistemnya on gitu. Sehingga ini semua membuat kita at par level dengan negara OECD yang lain. Kuncinya apa, Pak Erlangga, dalam kita menyusun semua kebijakan dan implementasi? Saya lihat ini kan harus ada satu visi ya. Istilahnya we know where we're going, tapi mau tidak mau harus ada kolaborasi antara itu dari kementeriannya, ya, tentu lembaganya. Satu terkoordinasi. Kedua, ya tujuan kita kan sebetulnya visinya sudah jelas. Ya. Kita mau menjadi negara maju tahun 2045. Kita negara upper middle income country sekarang. Nah, kita harus lolos itu 10 tahun ke depan, yaitu di tahun 2035. Sehingga program-program inilah yang harus kita jalan. Di DPR sedang dibahas RPJMN 2025-2045. Jadi kalau itu diselesaikan, semua sudah ada arahnya dan semua ada kebijakannya. Ya, dan Pak Erlangga optimis ini akan sustainable ya? Ya, negara maju harus negara optimis. Jadi optimis itu bagian dari upaya kita. Iya, maksudnya jangan setiap ganti pemerintahan ternyata bikin lagi blueprint yang baru, roadmap yang baru, enggak, mudah-mudahan tidak seperti itu kan. Karena kan sudah ada roadmap terkait dengan OECD, ada roadmap yang lain, dan juga ada program daripada Presiden terpilih untuk periode 2024 sampai dengan nanti 2029, semuanya sudah menjadi bagian dari keberlanjutan. Oke, jadi political will-nya ada, komitmennya ada, tinggal implementasinya, dan kita harapkan juga dalam implementasinya dalam semangat kolaboratif ya, Pak Erlangga, sehingga betul-betul kebijakan yang sesuai bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, industri, dan juga inilah kualitas dan standar yang diharapkan bagi kita negara yang bagian negara maju nanti. Pak Erlangga, sekali lagi terima kasih banyak, dan saya lihat memang sering sekali keluar negeri untuk menjalin kerjasama, dan Indonesia yang memang sudah waktunya kita. Ya, memang Indonesia sekarang pentas dunia. Ya ditunggu dalam pentas dunia.
Iya, sekali Ya. lagi Pak Erlangga. Terima kasih, Bu kasih Desi. banyak dan Ya. semoga ya program-program ini juga tercapai ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.